pengecekan harus dilakukan. Ya, ini dia bagaimana. Dia berada di posisi Anda lihat pemirsa, mengarah kepada David. Mencetak gol pemirsa, tapi tampaknya bendera sudah diangkat. Ya, pengecekan harus dilakukan. Ya, ini dia bagaimana. dia berada di posisi Tak terima gol David da Silva dibatalkan, wasit Thoric Alkatiri kena pukul supporter Malut United usai lawan PSM Makassar di Stadion Kie Raha, Sabtu 7 Maret 2026. Wasit yang memimpin laga Super League, Thoric Alkatiri, kena pukul supporter Malut United usai lawan PSM Makassar di Stadion Kie Raha Ternate, Sabtu 7 Maret 2026. Thoric Alkatiri menjadi korban pemukulan oknum supporter Malut United yang tak puas dengan kepemimpinannya saat laga lawan PSM Makassar. Selain itu, pasca laga ini diwarnai juga dengan adanya intimidasi kepada wartawan dari pihak tuan rumah. Insiden tersebut terjadi pasca pertandingan usai. Thoric Alkatiri tidak mengesahkan gol keempat Malut United pada injury time yang dicetak oleh David da Silva. Melalui pengecekan VAR, Thoric menilai ada pelanggaran sebelum David mencetak gol tersebut. Keputusan ini yang diduga memicu kemarahan supporter Malut United. Usai peluit panjang dibunyikan Thoric, ia bersama dua asisten wasit menuju lorong Stadion Kie Raha dengan sudah dihadang official dan supporter Malut United. Official Malut United menyampaikan protes, namun satu oknum supporter mengambil celah memukul Thoric dengan sebuah kain. Wasit kelahiran Purwakarta tersebut sempat oleng, namun steward yang mengawalnya memaksanya untuk tetap berdiri agar bisa segera meninggalkan stadion. Pada akhirnya Thoric dan asisten wasit lainnya dikawal steward hingga meninggalkan stadion. Masih dari sumber yang sama, intimidasi kepada wartawan juga terjadi yang diduga dilakukan salah satu official Malut United. Salah satu wartawan RRI Ternate, Irwan, dipaksa menghapus rekaman video aksi pemukulan kepada wasit Thoric Alkatiri. Insiden ini juga disaksikan oleh owner Malut United, David Glenn, yang justru mempertanyakan sikap wartawan yang hadir. "Kamu dari mana? Kalau dari Ternate, kenapa tidak mendukung kami?" tegas David Glenn. Hingga saat ini, manajemen Malut United belum menyampaikan penjelasan resmi perihal insiden ini. Sementara itu, hasil imbang membuat Malut United gagal mendekat dengan peringkat ketiga klasemen sementara, Persija Jakarta. Yakob Sayuri DKK masih tertahan di peringkat 4 klasemen. Borneo FC pesta gol, bantai habis Persebaya, salib Persija Jakarta tempel ketat Persib Bandung. Borneo FC Samarinda mengamankan poin penuh setelah melibas Persebaya Surabaya dengan skor telak 5-1 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu malam. Kemenangan tersebut membawa tim berjuluk Pesut Etam menggeser Persija Jakarta dari posisi kedua klasemen sementara. Borneo FC kini mengoleksi 53 poin dari 24 pertandingan, menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen yang unggul 1 poin. Sejak peluit pertama dibunyikan, tim asuhan Fabio Lefundes langsung mengambil inisiatif menyerang. Namun Persebaya sempat memberikan ancaman serius pada menit ke-13 melalui peluang Malik Risaldi, meski tendangannya masih mampu diamankan penjaga gawang Nadeo Argawinata. Borneo FC akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-17. Gelandang asal Kolombia Juan Villa melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dibendung kiper Persebaya Hernando Ari. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tekanan tuan rumah semakin meningkat. Juan Villa kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-59 untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Pesta gol berlanjut 4 menit kemudian.
Mariano Peralta Bauer menambah keunggulan pada menit ke-63, disusul gol pemain asal Spanyol Koldo Obieta Alberdi pada menit ke-68, yang membuat skor melebar menjadi 4-0. Persebaya sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Leonardo Silva Lelis pada menit ke-73. Namun Borneo FC menutup pertandingan dengan gol Marcos Emmanuel Astina pada masa injury time, memastikan kemenangan meyakinkan 5-1 bagi tuan rumah. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Persebaya, terutama karena lini pertahanan yang biasanya tampil solid justru terlihat kesulitan menghadapi agresivitas serangan Borneo FC. Sebetulnya kami sudah mempelajari, Borneo FC punya banyak peluang. Mereka memiliki pemain yang bagus bergerak tanpa bola, juga memiliki beberapa blok line of space, dan garis untuk passing dan sebagainya. Kami sudah memperbaiki dan melalui itu di latihan, tetapi kita tampil kurang bagus, ujar Bernardo Tavares. Mantan pelatih PSM Makassar ini tidak menutupi kekecewaannya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kekalahan merupakan bagian dari dinamika dalam sepak bola. Kami tidak bisa mengeluh sekarang, dalam sepak bola terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Tentu semua merasa kecewa dengan situasi ini, tutur Bernardo Tavares. Fakta terungkap, cedera Laifin Kurzawa selalu kambuh usai membela Persib Bandung. Boyan Hodak sebut tak akan memaksakan sang pemain untuk bertanding. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak buka suara soal minimnya menit bermain Laifin Kurzawa sejauh ini. Laifin Kurzawa baru tampil 1 kali di Super League sejauh ini bersama Persib Bandung. Total 3 kali jika ditambah dengan aksi di AFC Champions League 2. Padahal, ex-Paris Saint-Germain didatangkan sejak bursa transfer paruh musim demi mengangkat performa Persib Bandung. Setelah Persib tersingkir di 16 besar ACL2, Kurzawa hanya main 1 kali dalam 6 laga Persib di Super League sejak putaran kedua. Bahkan 4 diantaranya Kurzawa tak masuk skuad. Pelatih Persib, Boyan Hodak, cukup maklum dengan situasi ini. Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan, Laifin Kurzawa menderita cedera setiap kali main untuk Persib. Hal ini disebabkan bek 33 tahun itu baru kembali merasakan liga kompetitif usai tak punya klub sejak Juni 2025. Seperti halnya saat menjalani debut selama 17 menit saja ketika lawan Madura United, Kurzawa menderita cedera otot ringan. Jika berbicara tentang Kurzawa, kalian tahu ketika satu pemain tidak bermain untuk waktu yang lama, lalu ketika memulai kembali bermain selalu ada beberapa cedera ringan, kata Boyan Hodak. Jelang laga lawan Persik Kediri pada 9 Maret 2026, Boyan Hodak terus memantau kesiapan Laifin Kurzawa. Menurutnya, kali ini Kurzawa ikut berlatih dengan skuad dan siap diturunkan. Tapi sekarang dia baik-baik saja, jadi dia juga bisa bermain di pertandingan berikutnya, kata Boyan Hodak. Boyan Hodak sendiri memang sudah mengisyaratkan tak akan memaksakan diri dalam memainkan Laifin Kurzawa. Sang pelatih benar-benar memproteksi sang pemain dari resiko cedera lanjutan. Kami hanya memberi Kurzawa istirahat, juga tidak ingin memaksanya karena dia main di pertandingan terakhir. Dia sudah lama tidak bermain. Kalau saya terus-menerus memainkannya seperti di jadwal padat, dia bisa cedera, ujar Boyan Hodak.